Halo, perkenalkan saya Dita Nurmayanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Bahasa Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Halo, perkenalkan nama saya Engesti Fedro, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Halo, perkenalkan, saya Rati Agustianingsih, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Bahasa Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Halo, perkenalkan saya Velia Adriandi Sevrianto, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Bahasa Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep ini ada teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, sosial kognitif. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, humanistik. Saya akan menjelaskan teori pertama, yaitu behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Sementara teori belajar sosial kognitif adalah teori yang berfokus pada perubahan pemahaman serta berdasarkan pengamatan lingkungan sosial. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Teori ini menjelaskan peserta didik dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang berfokus pada peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai akulturasi diri. Nah, itu adalah teori-teori belajar yang Selanjutnya adalah tahap perkembangan. Tahap perkembangan dibagi oleh beberapa tahap. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks. Nah, dalam perkembangan fisik ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah perkembangan fisik masa bayi. Perkembangan fisik masa bayi memiliki gerakan spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus berkembang. Yang kedua, perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan fisik masa kanak-kanak yaitu individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas. Yang ketiga, perkembangan fisik masa remaja. Perkembangan fisik masa remaja adalah perubahan fisik yang berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Dan yang keempat adalah perubahan fisik masa dewasa. Perkembangan fisik masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang diinisiasi oleh Piaget pada tahun 1954. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap sensori motorik. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengondisikan pengalaman sensorik mereka. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Dan yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Pada tahap operasional formal, anak-anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Selanjutnya adalah tahap perkembangan sosial emosional. Ketika kita membahas perkembangan ini, kita akan fokus pada 2 teori utama, yaitu teori ekologi dan teori perkembangan rentang hidup. Yang pertama adalah teori ekologi. Teori ekologi berfokus pada konteks sosial yang memengaruhi kehidupan individu sehingga turut memengaruhi perkembangan mereka. Dan yang kedua adalah teori perkembangan rentang hidup.
Terdapat 8 tahapan perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang hidupnya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Yang terakhir adalah teori perkembangan moral. Pada perkembangan moral terdapat 3 tingkatan. Tingkat 1, prakonvensional, dibagi menjadi 2 tahapan. Tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Tahap 2, individualisme dan tujuan. Selanjutnya, tingkat 2, konvensional, dibagi juga menjadi 2 tahapan, yaitu tahap 3, norma-norma interpersonal, dan tahap 4, moral sistem sosial. Yang terakhir, tingkat 3, pasca konvensional, dibagi juga menjadi 2 tahapan, yaitu tahap 5, hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan tahap 6, prinsip-prinsip etik universal. Kasus 1, Arum melihat 2 orang teman sekelasnya sedang berkelahi. Ia bermaksud melerai perkelahian antara kedua temannya tersebut. Tapi, seketika Arum mengurungkan niatnya sejenak, karena menyadari bahwa murid-murid lain yang turut melihat perkelahian memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Arum ingin sekali terlihat sebagai anak yang baik dengan melerai kedua temannya. Menurutnya, itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma di lingkungannya. Arum bergumam, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya jika saya bertindak? Berdasarkan kasus 1, dapat kita lihat keterkaitan kasus 1 dengan teori belajar behavioristik, karena didasarkan oleh perubahan perilaku tokoh Arum yang disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya, lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Zhang 1986. Berdasarkan kasus 1, dapat kita lihat keterkaitan kasus 1 dengan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Kasus 1 termasuk dalam perkembangan moral tingkat 2 konvensional tahap 3 atau norma-norma interpersonal, karena pada tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Kasus 2. Tommy merasa kesulitan saat mengerjakan tes matematika. Di tengah kesulitannya, teman sebangkunya menawarkan jawaban yang dapat disalin. Tommy sadar bahwa perilakunya tersebut merupakan perilaku tidak terpuji. Ia merasa takut mendapatkan hukuman dari guru jika perilakunya tersebut diketahui. Tommy pun berpikir, apakah aku harus melakukannya? Bagaimana caraku untuk menghindari hukuman? Keterkaitan kasus Tommy dengan teori belajar. Berdasarkan kasus 2, dapat kita lihat bahwa adanya keterkaitan antara kasus Tommy dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Jadi, dari kasus Tommy ini dapat kita lihat bahwa Tommy sadar bahwa perilaku menyontek itu merupakan perilaku yang salah. Tommy memilih untuk tidak menyontek karena dia memiliki pengetahuan bahwa ada 2 malaikat yang akan selalu mengawasi apapun yang dilakukannya. Jadi, dari pengetahuan inilah Tommy memilih untuk tidak melihat jawaban dari temannya karena dia takut perilakunya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Yang kedua yaitu keterkaitan kasus Tommy dengan teori perkembangan moral.
Berdasarkan kasus 2, dapat kita lihat adanya keterkaitan kasus Tommy dengan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg yang termasuk dalam tingkat 1 prakonvensional tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Nah, pada tahapan ini, tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Pada tahapan ini juga, jika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka dia akan berpikir konsekuensi apa yang akan diterimanya. Dari kasus 2 ini dapat kita lihat, Tommy masih berpikir, apa hukuman yang akan diterimanya jika dia ketahuan menyontek. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa lolos tidak ketahuan oleh guru ketika dia melihat jawaban dari temannya. Dia tahu bahwa jika dia ketahuan menyontek, maka dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman, keluar dari kelas, atau tidak boleh mengikuti ujian dari guru. Karena dia tahu bahwa perilaku menyontek ini adalah perbuatan yang salah, dan jika dia melakukan perbuatan yang salah, maka akan ada konsekuensi yang akan diterimanya.